Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Maledewanti, nomor induk mahasiswa 40014200051. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang karakteristik padat, cair, dan gas. Pertama, memilih bagian Laws. Kemudian mengaktifkan partikel dan menentukan jumlah partikel. Di sini sebanyak 50 partikel. Yang pertama, menganalisis hubungan antara suhu dengan tekanan. Yang memilih noting. Di sini suhu awalnya 300 Kelvin dan tekanannya 5,8 atm. Jika suhunya dinaikkan menjadi 315 Kelvin, maka tekanannya menjadi 6,1 atm. Jika suhunya ditambah lagi menjadi 330, maka tekanannya menjadi 6,4 atm. Jika suhunya ditambah lagi menjadi 345, maka tekanannya menjadi 6,7 atm. Selanjutnya, jika suhunya diturunkan menjadi 340, maka tekanannya menjadi 6,6 atm. Jika diturunkan lagi menjadi 335 Kelvin, maka tekanannya menjadi 6,5 atm. Jika suhunya diturunkan lagi menjadi 330 Kelvin, maka tekanannya menjadi 6,4 atm. Jadi, jika suhu dinaikkan, maka tekanannya akan bertambah, dan jika suhu diturunkan, maka tekanannya akan berkurang. Yang kedua, menganalisis hubungan antara volume dengan tekanan. Untuk mengetahui besarnya volume, mengaktifkan width dan noting. Di sini volume awalnya 10 nanometer dan tekanannya 6,4 atm. Jika volume ditambah menjadi 11 nanometer, maka tekanannya akan menjadi 5,8 atm. Jika volumenya ditambah lagi menjadi 12 nanometer, maka tekanannya menjadi 5,4 atm. Jika volumenya ditambah lagi menjadi 13 nanometer, maka tekanannya menjadi 5 atm. Jika volume dikurangi menjadi 11 nanometer, maka tekanannya menjadi 5,8 atm. Jika volume dikurang menjadi 9 nanometer, maka tekanannya menjadi 7,1 atm. Jika volumenya dikurang lagi menjadi 7 nanometer, maka tekanannya menjadi 9,2 atm. Jadi, jika volume ditambah, maka tekanan akan berkurang, dan jika volume dikurang, maka tekanan akan bertambah. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara volume dengan suhu. Sini mengaktifkan pressure T dan width. Di sini volume awalnya 7 nanometer dan suhunya 330 Kelvin. Jika volume ditambah menjadi 9 nanometer, maka suhunya akan menjadi 423 Kelvin. Jika volumenya ditambah lagi menjadi 11 nanometer, maka suhunya akan menjadi 516 Kelvin. Selanjutnya, jika volume ditambah lagi menjadi 13 nanometer, maka suhunya menjadi 611 Kelvin. Selanjutnya, jika volume dikurangi menjadi 12 nanometer, maka suhunya menjadi 566 Kelvin.
Jika volume dikurang lagi menjadi 11 nanometer, maka suhunya menjadi 518 Kelvin. Jika volume dikurang lagi menjadi 10 nanometer, maka suhunya akan menjadi 471 Kelvin. Jadi, jika volume ditambah, maka suhu akan naik. Jika volume dikurangi, maka suhu akan turun. Kemudian yang keempat, menganalisis hubungan antara jumlah partikel dengan suhu. Sini mengaktifkan preset T. Sini suhu awalnya 471 Kelvin. Dan jumlah partikelnya 50. Jika jumlah partikelnya ditambah menjadi 60, maka suhunya akan menjadi 392 Kelvin. Jika jumlah partikel ditambah lagi menjadi 70, maka jumlah partikelnya menjadi 336 Kelvin. Jika ditambah lagi jumlah partikelnya menjadi 80, maka suhunya akan menjadi 294 Kelvin. Selanjutnya, jika partikel dikurangi menjadi 75, maka suhunya menjadi 314 Kelvin. Jika jumlah partikel dikurangi lagi menjadi 70, maka suhunya akan menjadi 336 Kelvin. Jika jumlah partikel dikurangi lagi menjadi 65, maka suhunya akan menjadi 362 Kelvin. Jadi jika jumlah partikel ditambah, maka suhu akan berkurang. Jika jumlah partikel dikurangi, maka suhu akan bertambah. Selanjutnya yang keempat, menganalisis hubungan antara jumlah partikel dengan volume. Mengaktifkan preserve dan width. Di sini volume awalnya 10 nanometer dan jumlah partikelnya 65. Jika jumlah partikel ditambah menjadi 75, maka volumenya akan menjadi 11,5 nanometer. Jika jumlah partikelnya ditambah menjadi 85, maka volumenya akan menjadi 13,1 nanometer. Jika jumlah partikel ditambah lagi menjadi 95, maka volumenya akan menjadi 14,6 nanometer. Selanjutnya, jika jumlah partikel dikurangi menjadi 80, maka volumenya akan menjadi 13,1 nanometer. Jika dikurang lagi menjadi 60, maka volumenya akan menjadi 10,7 nanometer. Jika dikurang lagi menjadi 50, maka volumenya akan menjadi 8,5 nanometer. Jadi, jika jumlah partikel ditambah, maka volume akan bertambah. Dan jika jumlah partikel dikurang, maka volume akan berkurang. Selanjutnya yang keenam, menganalisis hubungan antara jumlah partikel dengan tekanan. Sini mengaktifkan noting. Sini jumlah partikelnya 50 dan tekanannya 9,2 atm. Jika jumlah partikel ditambah menjadi 60, maka tekanannya akan menjadi 11 atm. Jika jumlah partikel ditambah lagi menjadi 70, maka tekanannya menjadi 12,8 atm.
Jika partikel ditambah lagi menjadi 80, maka tekanannya menjadi 14,7 atm. Selanjutnya, jika partikel dikurangi menjadi 75, maka tekanannya menjadi 14,2 atm. Jika jumlah partikel dikurang lagi menjadi 70, maka tekanannya menjadi 13,5 atm. Jika jumlah partikel dikurang lagi menjadi 65, maka tekanannya menjadi 12,7 atm. Jadi, jika jumlah partikel ditambah, maka tekanan akan bertambah, dan jika jumlah partikel dikurang, maka tekanan akan berkurang. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.